Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Sugianti. Di video kali ini aku mau kasih tahu kalian tentang kendala aku selama buka toko di online shop, terutama di marketplace ya. Nah, di sini aku baru punya 3 toko di marketplace seperti di TikTok Shop, di Tokopedia, dan juga di Shopee. Nah, kira-kira kendala apa sih yang aku alami? Nah, kendalanya itu aku kesulitan untuk mengelola banyak toko dalam satu waktu gitu ya. Karena itu benar-benar memakan waktu ya teman-teman, mulai dari upload produk, deskripsi produk, lalu variannya belum seperti warna, size, dan juga model, ditambah lagi menentukan harga karena di setiap marketplace tentunya harga berbeda-beda dengan biaya admin yang berbeda-beda juga ya teman-teman. Semenjak aku kenal EasyBoss, aku betul-betul diberikan kemudahan sebagai seller yang baru mengembangkan bisnisnya. Karena kenapa? Karena EasyBoss adalah sistem manajemen omnichannel untuk e-commerce di mana seller bisa mengelola atau mengintegrasikan seluruh tokonya dari berbagai marketplace hanya dalam satu tempat. EasyBoss juga telah menjadi official authorization untuk marketplace besar di Indonesia seperti TikTok Shop, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Akulaku. Nah, di sini aku juga mau kasih tahu kalian keuntungan ketika kalian menggunakan EasyBoss. Yang pertama, mengotorisasi semua toko dan mengelolanya hanya dalam satu sistem. Yang kedua, melacak dan memproses hingga 5.000 pesanan per bulan dengan mudah dan juga gratis. Yang ketiga, mengotomatiskan manajemen inventaris untuk mengurangi terjadinya kekurangan stok. Dan yang keempat, menganalisis data keuangan untuk membuat keputusan yang tepat. Dan yang kelima, memberikan layanan pelanggan yang luar biasa dengan alat dukungan terintegrasi. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalian dashboard aku yang benar-benar berantakan ya. Aku biasanya bukanya di HP ataupun di laptop. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi terpisah-pisah ya. Ada TikTok Shop, ada Shopee, dan juga Tokopedia. Tapi setelah aku kenal EasyBoss, aku bisa membuka semua toko hanya dalam satu dashboard. Nah, untuk itu, biar aku tunjukin betapa mudahnya menggunakan EasyBoss. Yuk kita langsung aja ke fitur berikutnya. Teman-teman, di sini aku sudah masuk ke websitenya EasyBoss. Di sini aku akan memperkenalkan fitur EasyBoss satu persatu. Di sini aku langsung aja klik fitur produk. Teman-teman, di fitur produk ini ada scrap produk dan juga ada fungsi umum dan manajemen produk. Nah, teman-teman, ini adalah fitur favoritnya para seller. Karena kenapa? Karena fitur scrap ini benar-benar sangat memberikan kemudahan dalam menyalin produk dari toko satu ke toko yang lainnya. Di sini aku akan kasih tahu ya, ada scrap dengan plugin, scrap dengan tautan, scrap dengan kata kunci, dan scrap seluruh toko. Di sini lanjut aku mau scrap dengan tautan. Nah, di sini aku tinggal masukkan tautan produk dari toko yang mau aku scrap ya. Di sini aku mau ke Tokopedia. Teman-teman, di sini aku pilih paket sembako karena kenapa? Karena di Shopee aku menjual sayuran segar supaya lebih cocok kalau misalnya nanti aku scrap dari Tokopedia ke Shopee-nya aku. Di sini aku mau pilih yang ini paket 5. Jadi aku klik kanan dan aku langsung copy link address saja. Dan aku langsung aja ke websitenya EasyBoss, aku langsung klik kanan dan paste. Teman-teman, buat kalian yang sebagai seller, dropshipper, ataupun reseller, kalian juga bisa scrap ya. Scrap di Lazada, 1688, Amazon, AliExpress, JDID, Tokopedia, Blibli, Tiki, eBay, Sendo, dan masih banyak lainnya. Kamu langsung klik scrap aja. Nah, teman-teman, kita lanjut aja scroll ke bagian bawah. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman paket sembako murahnya. Kalau misalnya kalian mau edit, kamu bisa edit aja. Nah, teman-teman, kalian bisa ubah judul, deskripsi. Di sini sampai sini ya, kamu bisa ubah aja. Kalau udah, sekiranya kalian bisa klik simpan aja. Nah, di sini kita langsung back aja. Nah, di sini juga ada pengaturan scrap. Nah, pengaturan scrap ini seperti scrap dan filter. Jadi kamu bisa menetapkan aturan agar produk tidak di-scrap. Nah, di sini kamu bisa lihat ya satu persatu sampai bawah. Itu ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada konfigurasi impor. Di sini untuk konfigurasi impornya
aku baru memasukkan 2 toko ya, yaitu Shopee dan juga TikTok. Di sini juga bisa mengubah gambar, judul, deskripsi, ongkos kirim, terjemahan, sampai yang lainnya. Dan di sini juga ada hot sale TikTok, hot sale Shopee, hot sale Lazada. Di sini kita lanjut aja klik fungsi umum. Di sini ada template produk. Nah, template produk ini kita bisa menghapus atau mengubah template produk kita ya. Kalian bisa buat template. Nah, teman-teman di sini juga ada salin toko. Nah, salin toko ini menurut aku juga salah satu fitur favoritnya para seller. Kita bisa menyalin produk dengan cepat dari satu toko ke toko lainnya gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi membuka banyak dashboard dan mengelolanya satu persatu, dan itu pasti membuat kita mumet banget ya teman-teman. Di sini juga ada template harga. Nah, template harga ini kita bisa menggabungkan beberapa faktor harga dan juga dapat membantu kita dalam menetapkan harga produk, ongkos kirim, harga diskon, dan yang lainnya secara akurat. Nah, template harga ini sangat cocok ya untuk memutuskan kira-kira kita mau ngasih harga berapa gitu ya teman-teman. Template watermark ini kita bisa menambahkan logo dan juga merek supaya gambar produk kita tidak dicuri oleh seller lain gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman kita lanjut bahas image space. Nah, di sini kita bisa menggunakan upgrade kapasitas ya teman-teman. Nah, misalnya gambar produk kamu itu kekecilan atau kebesaran, kalian bisa upgrade kapasitas di sini ya, supaya ketika upload produk di masing-masing marketplace tidak terjadi kegagalan gitu ya. Nah, di sini kita lanjut ke peringatan harga. Peringatan harga ini menurut aku fitur yang sangat cocok nih, yang wajib kalian aktifkan. Setelah peringatan harga diaktifkan, ketika kita publikasikan produk, maka akan otomatis terverifikasi perkiraan profit. Nah, misalnya jika kurang dari batas profit, akan ditampilkan peringatan untuk menghindari kerugian. Dan buat kalian yang masih pemula, yang masih menghindari kerugian, kalian bisa menggunakan atau mengaktifkan peringatan harga ini ya teman-teman. Kita lanjut ke manajemen produk. Di manajemen produk, aku baru memasukkan 2 toko aku, Shopee dan juga TikTok Shop ya teman-teman. Kita lanjut aja ke fitur pesanan. Kita langsung klik aja. Nah teman-teman, ini dia tampilan dari fitur pesanan. Fitur pesanan adalah salah satu fitur favoritnya para seller juga. Karena hanya dengan satu kali klik, kita bisa proses semua pesanan tanpa perlu membuka banyak tab. Dan keuntungan lainnya, kita bisa melacak dan memproses hingga 5.000 pesanan per bulannya loh teman-teman, secara gratis. Nah, di sini juga ada pindai dan periksa, pindai dan kirim, pesanan purna jual, sampai pelacakan logistik. Di sini sudah tersistem dalam manajemen pesanan. Di sini juga ada entry pesanan, seperti pesanan manual dan juga pesanan retail offline. Kalau misalnya kalian punya toko di luar marketplace, seperti di ruko ataupun di supermarket dan juga di mall, kalian bisa gunakan pesanan manual atau retail offline ini ya teman-teman. Di sini juga ada statistik profit, ada data profit dan juga ada komisi. Di sini juga ada manajemen logistik seperti pengaturan logistik sampai penjemputan logistik. Jadi buat kalian yang misalnya tokonya lagi membludak banget nih orderannya, kalian bisa aja untuk mengatur logistik dan alamat penjemputan supaya nanti kurir bisa pick up langsung ke toko kamu gitu ya. Di sini ada manajemen pelanggan, kalian bisa langsung aja simpan kontak pelanggan kalian ya supaya mempermudah. Nah, di sini ada alat pesanan seperti proses pesanan otomatis, aturan logistik, aturan pergudangan, aturan label, aturan hadiah, pengaturan cetak, pengaturan stok, pengaturan pesanan, sampai pengiriman wave. Ini benar-benar tersistem banget ya teman-teman di alat pesanan ini. Dan di sini ada perform choice. Di sini perform choice ini baru ada Lazada choice ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lanjut aja ke fitur pembelian. Di sini ada saran pembelian, pesanan pembelian, sampai perubahan pembelian. Dan di sini juga ada manajemen penerimaan seperti penerimaan barang dan riwayat penerimaan. Dan juga di sini ada manajemen pemasok ya. Di sini kita bisa lihat aja dalam fitur pembelian. Nah, teman-teman, di sini langsung aja kita bahas fitur gudang. Teman-teman, di fitur gudang ini sangat cocok untuk kalian yang sudah menjadi UMKM level menengah, CV maupun PT. Karena kenapa? Di sini ada SKU gudang, pencocokan barang, manajemen bahan kemasan, stok event, sinkronkan stok, pindahkan barang sampai dengan barang retail offline. Kita lanjut aja bahas ke gudang pribadi. Di sini ada rincian stok, riwayat masuk keluar, pengaturan gudang, nomor rak, template cetak. Lanjut ada transfer gudang, perhitungan stok, dan ada operasi PDA. Dan di sini kita lanjut ke manajemen penyimpanan. Di sini ada penambahan stok, penyimpanan barang retur, dan di manajemen pengeluaran ada pengurangan stok. Dan di gudang pihak ketiga ada rincian stok,
teruskan barang, produk kombinasi, pengisian stok barang, sampai otorisasi gudang. Nah gitu ya teman-teman, jadi semua sudah tersistem dalam fitur gudang ini ya teman-teman. Nah di sini kita lanjut aja ke fitur data. Di sini ada analisis komprehensif seperti data real time dan layar besar real time. Seperti ini statistik ringkasannya ya teman-teman. Jadi benar-benar lengkap ya. Di sini juga ada analisis profit seperti ikhtisar laba, detail profit. Nah, di sini juga ada analisis produk seperti statistik produk, statistik penjualan. Di sini ada analisa pesanan seperti statistik pesanan, statistik toko. Lalu di sini ada analisis gudang seperti penjualan barang, statistik masuk atau keluar, statistik bahan kemasan. Di sini juga ada penyelesaian platform seperti pelepasan dana. Dan di sini juga ada analisis operasi seperti statistik operasi. Kita lanjut aja ke fitur sistem. Ada apa aja sih di fitur sistem ini? Di fitur sistem ini ada manajemen otorisasi. Nah, di sini ada toko otorisasi dan status otorisasi. Nah, di sini aku sudah mengotorisasikan toko aku ya, seperti Shopee dan juga TikTok Shop. Nah, di sini juga ada Lazada, Lazada Choice, Deres, Aku Laku, Tokopedia, pesanan manual sampai pesanan retail juga ada teman-teman. Nah, di sini kalian bisa langsung otorisasikan aja toko kalian supaya kalian tidak buka banyak dashboard ya. Itu kan pusing banget. Kalian langsung aja buka websitenya EasyBoss dan kalian bisa otorisasikan. Jadi, kalian bisa kelola banyak toko hanya dalam satu website atau dalam satu tempat. Di sini juga ada status otorisasi. Aku baru memasukkan 2 toko aku, Shopee dan juga TikTok Shop. Di sini juga ada pemantauan toko, ada kesehatan toko. Nah, di sini kita langsung klik aja supaya kita bisa melihat shop health-nya ya teman-teman. Di sini untuk kesehatan toko baru ada toko Shopee dan juga Lazada aja ya. Di sini ada manajemen otoritas, manajemen anggota, dan juga manajemen peran. Kalau misalnya kalian sudah di level UMKM menengah, CV ataupun PT, pastinya kalian punya karyawan dong, dan kalian bisa langsung aja memanajemen anggota kalian dan manajemen perannya itu apa aja gitu ya, supaya lebih terarah gitu ya teman-teman. Kira-kira seperti apa sih manajemen anggota itu? Kita langsung klik aja. Nah teman-teman, kalau muncul tampilan seperti ini, kalian bisa aja klik buat anggota. Nah kalian bisa klik nama penggunanya, kata sandinya, nama anggotanya, perannya apa aja, kalian bisa pilih gitu ya. Di sini bisa bertanggung jawab untuk toko mana gitu ya teman-teman ya. Di situ lengkap, jadi nggak semua orang bisa masuk ke dalam website ini ya teman-teman ya. Di sini juga ada manajemen peran sama seperti manajemen anggota tadi ya. Nah teman-teman, di sini ada manajemen berlanggan seperti layanan berlanggan dan riwayat berlanggan. Nah teman-teman, di layanan perangkat lunak ada aplikasi layanan pelanggan. Misalnya kamu sudah daftar websitenya EasyBoss, nah kamu misalnya masih bingung tentang fitur-fiturnya atau apapun itu, kamu bisa tanya aja di aplikasi layanan pelanggan ini. Kamu juga bisa ya langsung klik ini teman-teman, hubungi customer service-nya bisa lewat WhatsApp, email, ataupun Facebook gitu ya. Nah teman-teman, itu dia fitur-fitur kece yang ada di EasyBoss. Nah kalau misalnya kalian punya banyak toko nggak bisa handle gitu ya, kalian bisa pakai EasyBoss. Kalau misalnya kalian masih seller pemula yang baru mengembangkan bisnisnya, tapi kalian nggak bisa rekrut karyawan, kalian bisa pakai EasyBoss. Semuanya akan diberikan kemudahan dengan kalian menggunakan EasyBoss. Nah teman-teman, sekiranya itu dulu informasi yang bisa aku sampaikan mengenai kendala toko yang pernah aku alami, dan semenjak aku kenal EasyBoss, semua benar-benar diberikan kemudahan dalam mengelola toko. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung atau mau tanya-tanya, kalian bisa drop komen aja di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya aku bisa jawab, pasti aku akan bantu jawab. Oke, see you next video. Bye-bye.